di kawasan hutan Kabupaten Nganjuk, tepatnya di PKPH Tritik, RPH Kedung Rejo, KPH Nganjuk. Terdapat satu rumah kayu yang terletak jauh dari perkampungan warga. Rumah di tengah hutan ini telah dihuni puluhan tahun oleh dua nenek berusia lanjut tersebut. Untuk menuju rumah yang dihuni oleh Nenek Sukinah alias Mbah Sablah 64 tahun dan Nenek Suminem 54 tahun ini harus menempuh jarak 7 km dari Desa Ngadiboyo, Kabupaten Nganjuk. Suminem terlihat masih kuat secara fisik, sementara Sukinah memiliki cacat fisik, kedua matanya buta, sehingga tak bisa bekerja. Tiap harinya, Suminem harus melayani Sukinah baik makan dan minum. Menurut Suminem, gubuk kayu miliknya yang berada di Dusun Magersari, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ini merupakan rumah peninggalan nenek moyangnya. Ayahnya bernama Ngadiso, merupakan pejuang 1945 dan gugur di medan perang. Sementara ibunya bernama Sukemi, merupakan pekerja sosial sebagai guru SLB di desanya pada masa itu. Pada tahun 1950, pasca kemerdekaan, di hutan tersebut ada sebanyak 140 kepala keluarga dan anak-anaknya diajari pendidikan sekolah oleh Sukemi. Hingga akhirnya Sukemi meninggal dan tidak memberikan warisan apapun kecuali rumah kayu yang ada di tengah hutan tersebut. Program Bedol Desa yang dicanangkan pemerintah Orde Baru pada tahun 1982-an membuat seluruh kepala keluarga meninggalkan kampung setempat. Sementara Suminem memilih bertahan. Suminem akhirnya kenal dengan Mbah Sukinah, warga asal Dusun Sidokerso, Desa Bandaran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan memilih hidup bersama di hutan. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, kedua janda tua ini mengandalkan hasil alam dengan bercocok tanam serta beternak. Sementara penerangan rumah mereka menggunakan listrik dari tenaga surya bantuan dari Pemkab Nganjuk. Namun dengan daya listrik sangat terbatas dan hanya untuk satu lampu saja, jika terjadi padam ia terpaksa menggunakan lampu oblik atau lampu minyak tanah. Mbak hidup di hutan ini berapa tahun, Mbak? Sudah 67 tahun. Kenapa Mbak memilih hidup menyendiri di dalam hutan? Mboten gadah siti teng desa, gadahe nunut teng perhutani Bapak rumiyin. Bapak Ibu kelas kalih niku tasih napa jamane Kartini niku Bu kula kelas kalih pun asal ijazah. Lah bapak niku tentara saking Surabaya. Tentara tahun pinten? Tahun 45. Lah terus teng griya mriki, hutan mriki sing bangun sinten singan? Kula nggih anak kula nggih niki tiyang kalih niki napa mungkin nyuwun lajeng Pak Mantri napa terus ndi nek rubuh ngoten niku rusak nggih kula menene Pak Perhutani. Niki nek malam peteng napa ndamel listrik napa ndamel napa niki? Tenaga surya Pak maune didubli rumiyin lajeng enten niku napa niku sing ditumpa niku namanya. Tenaga surya niki pun pinten tahun wonten niki? Niki nembe Pak, Nembe pinten wulan? Maringi keng daerah Nganjuk. Nembe pinten tahun pinten wulan? Pun enten 3 tahun. 3 tahunan. Cukup damel pinten lampu niki? Setunggal Pak. Setunggal lampu mawon. Kalih hakim mriki. Sering mati? Nggih sering Pak. Sering nggih. Sering. Nek mati ngoten damel napa? Ubli nggih, damel ublik lajeng kula mengke akine kula jandosi ngoten saged mekan dus pundi ngoten. Oh. Napa nggih damel minyak tanah? Minyak gas niku. Tapi nggih anu napa niku? Gas niku lho. Damel gas. Jumate. Nek tumbas gas niku. Kadang nggih cublik Pak, cublik niku disukani lisak lentek niku di sukani kapuk lajeng dibakar. Saged nggih. Saged. Napa Mbak kok mboten teng kota mawon tumut yugane? Teng kota nggih tasih anu yugane tasih tumut mara sepuh nggih mboten sekeca Pak. Cuma kula tumut teng Perhutani ngeten iki. Napa teng mriki lebih nyaman suasana nang pripun? Nggih tasih enem nggih saged angon-angon, saged mriki ngingu ayam napa manuk ngoten niku saged makani ngoten. Kon binjing nek pun sepuh pun mboten saged kerja nggih napa mawon. Nggih ngancani Pak
Mandor Pak Mantri, Pak Sinten niku. Mboten kena tonggo, Mbah. Mboten, tanggane alas jati. Sementara itu, menurut Muhammad Hamim, asisten perhutani BKPH Tritik Kabupaten Nganjuk, keduanya menempati hutan setempat dengan status tanah hijau atau pola Magersaren, yaitu bisa menempati tanah hutan tapi tak bisa memiliki. Pihaknya bahkan berterima kasih kepada kedua nenek ini karena turut menjaga kelestarian hutan setempat. 254 RP Kedungrejo. Kalau jarak dari desa enggak, kurang lebih yang terdekat dengan desa Kedungrejo ini sekitar 1,5 kilo dari jarak dari sini. Sehingga kalau aktivitas butuh beli bahan-bahan makanan ya dia jalan kaki 1,5 kilo itu. Kalau orang desa ya dekat aja itu. Kalau dari desa Nganjuknya Pak, Ngadiboyonya berapa kilo Pak ya? Kalau desa Ngadiboyo dari sini kurang lebih sekitar 4 kiloan. Kalau Mbah Sabda ini memang penduduk asli kan dari desa Lumur, Sitokerso, dusun Sitokerjo, kecamatannya Kutbagor. Kalau desanya desa Banaran Kulon. Masuk Nganjuk. Masuk Kabupaten Nganjuk. Termasuk wilayah hutannya Pak? Kebetulan wilayah hutan yang ditempati Mbah Sabda ini beliau sudah kurang lebih sekitar tahun 1982 sudah berada di sini hingga kurang lebih 30 tahun lah di sini. Ini ikut wilayah hutan KPH Nganjuk. Pak, menempati hutan di wilayah wilayah perhutani Nganjuk ini adakah kompensasi tertentu Pak? Kalau masalah kompensasi sama sekali tidak ada. Jadi orang-orang sini tetap menempati di sini merasa nyaman karena dulu bekasnya Magersaren. Saya ada nilai plusnya bagi kami ya. Terutama dengan keberadaan beliau berdua ini, Mbah Sabda ini ternyata bisa membantu kami dengan teman-teman dalam rangka mengamankan sekitarnya ini. Sekitar ini penjualan bisa melihat sendiri, ini lebih kondusif keamanannya. Kedua nenek ini berniat terus bertahan hidup di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Tinggal di hutan membuat keduanya bisa hidup tenang, damai, dan jauh dari kebisingan serta hiruk-pikuk perkotaan. Ahmad Syarwani, CTV Nganjuk.